Halo teman-teman semua, hari ini saya kedatangan banyak sekali ya peralatan atau tools dari salah satu customer yang menjual berbagai macam tools dan membutuhkan tempat untuk merapikan toolsnya yang nantinya sepertinya ya akan dijual dalam paket penjualan tools-toolsnya seperti yang tersebar di meja ini. Dan pembahasan tentang toolbox menggunakan bahan Evapom ini juga sudah tersedia lengkap di website ya. Website dewaprint.com ini untuk di page ini ya, jasa cutting digital, jasa cutting Evapom. Bisa dicari di menu jasa cutting ini, jasa cutting Evapom. Semua informasi tentang cutting Evapom ada lengkap di page ini. Oke? Kembali ke pembahasan tentang toolbox ini ya. Toolbox ini akan menggunakan bahan Evapom ya. Yang juga sudah tersedia lengkap di website. Nah, ini contoh Evapomnya. Ya, penjelasan tentang Evapom juga sudah ada, ukurannya berapa dan lain-lain sudah lengkap ya, bisa dilihat. Nah, ini ada contohnya nih kurang lebih. Ini yang akan dibuat kurang lebih. Boxnya mungkin akan berbeda, tapi ini adalah fungsi yang nantinya akan diaplikasikan ke tools-tools yang ada di sini. Ini sudah lengkap informasinya juga untuk proses produksi, opsi-opsinya sebagai berikut. Sudah ada. Nah, ini ya, spons busa hatinya, Evapom. Contoh-contoh tools ini banyak sekali ya, beraneka ragam ya, mulai dari palu ya, palu ini mulai dari ini palu plastik, ini palu biasa ya ada, kemudian kunci-kunci, ini berbagai macam kunci pas, kunci T, obeng, tang ya, tang potong, tang buaya, tang biasa. Kemudian juga tang Inggris ya, kunci Inggris. Dan ini juga ada magnet. Nah, itu ya, cukup kuat magnetnya. Super strong magnet. Ini kecil, kita ambil yang besar. Itu ya. Bahkan yang besar pun bisa keangkat nih tools. Cukup oke. Dan fleksibel tentunya. Tools yang ada di sini beraneka ragam ya, berbagai macam tools, ada puluhan item. Nah, ini semua dikirim untuk dibuatkan dudukan toolbox dengan menggunakan bahan Evapom. Atau Evapom ini juga dikenal dengan nama Busati ya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya di sini ya. Ini sudah ada penjelasannya semua di sini. Yaitu salah satu bahan yang cukup kuat, lentur, tahan lama dan ringan dan mudah untuk proses cuttingnya ya. Contohnya ini contoh bahan secara langsung ya. Evapom ini Busati, atau bisa juga penjelasannya di sini. Ada banyak nih contohnya. Atau kalau mau searching di Google juga tersedia banyak informasi tentang Evapom ini ya. Bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi juga, misalnya ini ya, untuk pembuatan kostum dan lain-lain. Ya, model ini. Jadi kalau mau bikin kostum dengan menggunakan cutting digital pun tidak masalah. Ini kostum cosplay yang dibuat dengan menggunakan bahan Evapom. Kita kembali ya ke pembahasan kita. Busa Evapom ini agak sedikit keras, cuma ya nggak keras ya, masih bisa kita tekan-tekan, ini masih bisa amblas. Ya, jika kita tekan, ini cukup lentur, fleksibel, amblas dan mudah dipotong ya tentunya ya. Jadi untuk kamu-kamu yang belum familiar dengan Evapom,
Ya mungkin bisa browsing tadi di Google, atau tadi untuk contoh di page ini juga ada untuk contoh bahan platformnya, atau ya contohnya seperti ini ya, mungkin kita zoom dari dekat seperti ini ya, Evafoam. Bahan Evafoam ini sangat cocok digunakan untuk keperluan ya toolbox ini ya, karena cukup kuat dia, jadi ketika dipasangkan di tools yang ada ini dia tidak akan goyang, dia bisa memegang dengan cukup sempurna. Yang terpenting adalah file yang dibuat sesuai dengan ukuran masing-masing tools ini, tidak bisa makin longgar atau apa ya, kita harus buat dengan presisi. Kemudian sebagai informasi tambahan ya, ini informasi penting ya, untuk Evafoam yang dapat di-cutting di mesin kami itu maksimal ketebalannya adalah 12 mm. Hal ini karena panjang pisau yang tersedia yang bisa digunakan untuk proses pemotongan bahan Evafoam ini yang tersedia cuma 12 mm. Sehingga jika membutuhkan Evafoam yang tebalnya mungkin 2 cm atau lebih, di atasnya 12 mm ya 15 ke atas, mohon maaf kami tidak bisa mengerjakannya. Opsinya adalah ya 12 mm itu di double ya, di lem ya. Jadi dibikin 2 layer semacam itu kurang lebih. Kemudian toolbox yang menggunakan bahan Evafoam biasanya nanti akan ada kotak ya, toolbox ya, ada kotaknya pasti. Kemudian di bagian bawah dari kotak itu, kotak besi ya, biasanya umumnya juga yang digunakan dikasih Evafoam yang sudah di-cutting sesuai dengan bentuk dari masing-masing toolsnya. Jadi misalnya ya, kalau toolsnya bentuk ini, ya kita akan cutting sesuai dengan bentuknya, dengan presisi. Kita akan buatkan filenya nanti, di-scan dulu dan lain-lain ya, saya akan jelaskan lebih detail nanti. Kita akan bikin dengan presisi, sesuai dengan toolsnya masing-masing. Sehingga nanti ketika penempatan toolsnya itu yang ingin ditaruh itu akan tertata rapi ya, tidak kemana-mana, tidak bergerak bebas kemana-mana. Kemudian ya untuk proses kerjanya ya, nanti tools ini semua satu persatu kita akan scan terlebih dahulu untuk mendapatkan file digitalnya. Di scan ya, atau dipoto tadi ya, kalau dipoto kita harus meresize ya, mengukur ulang ukurannya dan lain-lain. Yang paling efisien adalah di scan ya, dengan di scan ukurannya sudah lebih akurat. Nah kemudian setelah di scan itu kita akan mendapatkan filenya. Kemudian dari file itu kita akan buatkan pad ya, cutting pad. Jadi file cutting pad itu adalah file yang digunakan untuk memotong sesuai dengan kontur dari masing-masing tools yang ingin kita buatkan mal-malan potongannya itu. Hal ini akan dikerjakan satu persatu masing-masing item. Ya tentunya untuk table scanner yang ukurannya A4 ada beberapa item yang bisa kita scan berbarengan ya, nggak satu persatu beneran ya. Mungkin nanti kita susun di dalam satu table scanner A4 itu ada beberapa tools yang bisa sekalian scan-nya untuk menghemat waktu. Ya setelah scan, nanti filenya setelah kita buatkan cutting padnya, kita akan susun tuh file dari cutting padnya masing-masing. Terlebih dahulu kita harus mendapatkan ukuran dari boxnya ya, box yang nanti mau ditempatkan. Kalau di sini, nah ini ya, kita harus dapat dulu nih boxnya, ukuran boxnya berapa. Nah nanti box itu kita setelah dapat masing-masing filenya ini, kita baru bisa layout, kita susun sesuai dengan yang kita mau. Kurang lebih prosesnya gitu ya. Nah nanti seperti ini ya. Jadi setelah di scan kita layout dengan tata letak yang kita inginkan, nanti bentuknya cuttingnya seperti ini nih kurang lebih ya. Ini cutting jadinya sebelum dimasukkan barang-barangnya. Nah ini contohnya nih, contoh ini cukup representatif untuk
menampilkan hasil ya. Ini adalah contoh dari apa-apa yang sudah di-cutting, dan ini adalah bagian yang di-cuttingnya yang akan disesuaikan tadi dengan obengnya ya. Obengnya bentuknya apa, disesuaikan dengan itu. Nah, prosesnya akan seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan, dengan pekerjaan scan, bikin file, dan lain-lain satu persatu itu gratis apa enggak? Logikanya tidak ya, karena ya tadi effort yang dikeluarkan untuk mengerjakan semua pekerjaan ini, persiapan file, pembuatan file, dan lain-lain, itu membutuhkan skill khusus, effort dari sisi waktu, peralatan, ya biaya pasti keluar ya dengan tadi biaya waktu itu. Jadi dengan proses pembuatan layout dan desain untuk pembuatan cutting pad yang memerlukan effort yang cukup besar itu, tentunya ada biaya yang harus dibayarkan. Atau ya jika kamu punya skill yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ini, ya pembuatan scan dan pembuatan cutting pad, silakan bisa dibuat filenya, kasih kami file sudah matang, ya tinggal cutting saja. Nah, setelah file ready, tahap selanjutnya apa? Ya, tentunya kita akan produksi. Tapi produksi itu setelah ya ada tahapan di awal, ya tahapan administrasi, misalnya penawaran ya. Kita akan memberikan penawaran harga sesuai dengan ukuran dan kuantiti yang diinginkan. Kemudian setelah proses administrasi selesai, ya kita akan bisa lakukan proses produksi. Proses produksi kami menggunakan mesin cutting digital Esco Kongsberg C60, yaitu suatu mesin yang mempunyai kecepatan dan akurasi tinggi yang bisa memotong di berbagai macam bahan seperti infraboard, PVC board, foam board, mica, dan lain-lain. Dan salah satunya ya bahan Evapom ini ya. Tentunya ya, karena sekarang kita bahas adalah cutting Evapom. Untuk mesinnya kita bisa lihat nanti di website juga, jasa cutting, di bagian bawah ini mesinnya ada, sorry. Nah, ini contoh ya dari jasa cutting. Nah, ini adalah contoh dari mesin yang kami gunakan untuk melakukan proses cutting ya. Nah, dalam hal ini yang sedang ditampilkan di video ini adalah cutting menggunakan bahan, ini adalah carbon fiber atau sejenis seperti, kurang lebih ketebalannya seperti stiker ya. Cuma dengan mesin yang sama kita bisa melakukan cutting di bahan apapun ini. Nah, selain itu juga ada beberapa video lain yang bisa jadi referensi ya untuk kamu dalam mencari informasi ya. Ini ada beberapa video yang related dengan cutting. Kemudian kenapa sih orang bikin toolbox ini ya? Tentunya ya orang-orang yang punya hobi tersendiri dengan tools-tools ini, selain karena kebutuhan, ada juga orang yang karena hobi. Tentunya mempunyai tools ini ingin barang-barang atau toolsnya ini tertata dengan rapi ya, terorganisir, teratur. Juga misalnya jika sudah menggunakan model seperti ini, jika ada tools yang belum ditempatkan, yang sudah dipakai terus belum dikembalikan ke tempatnya, akan langsung kelihatan nih karena akan kosong. Itu juga salah satu fungsinya ya. Jadi kita akan lebih aware dan disiplin ya untuk menempatkan kembali tools-tools yang digunakan setelah bekerja. Contohnya ini ya. Ini kalau ada satu yang hilang, toolsnya udah bisa langsung kelihatan nih mana dia. Ketika nggak ada, cari toolsnya di mana. Jangan sampai mungkin nyelip di kolom apa gitu ya.
kemudian hilang, ya. Atau dipinjam orang ya, dipinjam orang tuh. Kurang lebih ya, ini seperti ini gambarannya. Sebagai tambahan untuk proses produksi atau cara order, ini sudah ada juga di website ya. Jika sudah mempunyai file yang di cutting, kamu bisa kasih aja filenya, bawa bahannya. Jika mau bawa bahan sendiri nggak masalah ya. Kemudian karena untuk kualitas tertentu baru kamu bisa menyediakan ya, karena nggak bisa order cuma sedikit ya yang pakom itu. Kemudian yang belum punya file yang ingin di cutting, nah itu tadi, kalau belum punya file yang ingin di cutting, kita harus melalui proses yang lumayan ribet yang tadi saya jelaskan ya. Kita mesti scan satu persatu, bikin filenya satu persatu, diedit, tata letaknya diperbaiki, di layout gitu ya, maunya posisinya gimana. Nah kurang lebih seperti itu prosesnya ya. Setelah tadi semuanya bisa dilihat di sini, setelah file jadi, baru tuh proses produksi si cepat, sehari selesai. Nah, proses pembuatan filenya, scan dan pembuatan file mungkin agak lama, bisa 1-2 hari. Mungkin jika load lagi banyak juga bisa jadi 3 hari ya. Kurang lebih itu waktu-waktu ini diperlukan. Tapi semua informasi tentang toolbox ini lengkap di sini. Jadi ya, kekurangannya tadi, kami cuma bisa melakukan pemotongan untuk ketebalan 12 mm. Jika memerlukan yang lebih tinggi dari 12 mm, maka perlu mendobel ya, jadi dua layer gitu di lem. Masih memungkinkan untuk dilakukan proses pengeleman jika memerlukan ketebalan yang lebih dari 12 mm. Tentunya antara lem ini akan ada tetap kelihatan ya, dua layernya itu nggak akan hilang, tetap kelihatan. Oke, untuk kamu-kamu yang membutuhkan kebutuhan yang sama dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi untuk pembuatan toolbox ini, jangan sungkan untuk menghubungi kami di nomor yang tersedia di deskripsi video ini, atau bisa juga langsung chat ke WhatsApp 0813 89020498. Dengan saya Rusman Alaihissalam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.